Sudah lama saja. Oh, di Kota Atau masih saya iya, ulangi ya, ulang. ulangi Pak, tambah-tambahan sedikit pada tahu kan? Iya. Perkenalkan. Kamu Pak? Enggak sih, biar dipotong aja. Oh iya, iya. Perkenalkan, saya Agus Tamarudin, Kepala SMP Negeri 31 Konawe Selatan yang bertugas di tempat ini kurang lebih baru 1 tahun dari bulan Desember kemarin, tahun lebih. Dan mudah-mudahan di tempat tugas baru ini bisa berkolaborasi dengan semua Dewan Guru, termasuk CGP yang lolos pada tahun ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Saya berterima kasih sekali Bapak sudah mendukung dan mengapresiasi program yang telah berjalan, yaitu program Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan meminta ilmu dan kesediaan Bapak untuk berbagi pengalaman Bapak selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah. Baik, di sini saya akan mewawancarai Bapak berkenan ya? Ya, insya Allah. Bapak, yang saya ingin tanyakan, berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Ya, terima kasih Ibu Nuni Merduwati, CGP Angkatan ke-7. Betul Pak. Ya. Masalah tugas seperti apa yang ditanyakan, sebagai kepala sekolah ya, sudah kurang lebih 15 tahun. Saya tidak salah, saya menjabat 2008, nanti dilantik 2009, jadi kalau dihitung dengan angka-angka sekitar 15 tahun. Tugas pertama saya itu di SMP 46 Konawe Selatan di Kecamatan Lalendu. Saya bangun itu sekolah mulai dari awal, bantuan Australia. Dan alhamdulillah saya bertugas kurang lebih 12 tahun di sana. Nanti setelah itu tahun 2001 saya dimutasi ke SMP 3 Konawe Selatan di Kecamatan Penanjak. Kurang lebih saya bertugas 2 tahun. Kemudian selanjutnya saya dimutasikan lagi ke tempat yang sekarang ini, SMP 31 Konawe Selatan, kurang lebih 1 tahun lebih. Jadi kalau di total keseluruhan kurang lebih 15 tahun, hampir 16 tahun lah tempat ini. Luar biasa Pak, berarti sudah 15 tahun Pak ya? 15 tahun lebih ya, hampir 16. Mungkin Bapak bisa berbagi selama 15 tahun itu pengalaman Bapak sebagai pimpinan manajer di sekolah. Bapak pernah mengalami suatu dilema atau masalah etika atau masalah moral yang ada di sekolah yang Bapak pimpin? Jadi selama kurang lebih 15 sampai hampir masuk ke 16 tahun. Dari 3 tempat ini tentunya hampir semua ada permasalahan, tetapi pasti berbeda-beda. Saya memulai dari awal, artinya di tempat tugas yang baru. Tentunya di sini saya banyak belajar juga, karena namanya baru kepala sekolah tahun 2008 itu, 2009 baru dilantik. Tentunya saya banyak belajar dari teman. Tetapi setelah kurang lebih 1 tahun 2 tahun ya alhamdulillah sudah bisa menguasai ilmunya, karena memang sama-sama belajar, saya juga belajar. Dan tentunya di persoalan sini banyak. Karena saya sering katakan bahwa membina atau kita sebagai top manager di satu tempat misalnya atau di sekolah, kalau misalnya 15 anggotanya atau berapa 20 atau 30, tentunya metode yang kita laksanakan harus semacam 15 juga minimal sama dengan itu. Karena pribadi manusia itu adalah beda-beda, jadi kita harus menguasai dulu. Betul sekali. Nah, ya. Kemudian seperti apa yang dikatakan tadi, saya lanjut bahwa ada persoalan etika. Saya kembali. Tentunya beda-beda. Karena misalnya saya ambilkan contoh di SMP, di sekolah saya yang pertama 46, kebanyakan penduduknya adalah transmigrasi yang tentunya masyarakatnya beda dengan yang saya tempati misalnya di SMP 3, tempat kedua saya. Ya, beragaman. Di SMP 46 ini kan penduduk atas ini transmigrasi, maksud saya transmigrasi, jadi banyakkan Jawa, Bali, sedikit dicampur dengan Bugis. Kita tidak terlalu susah, artinya mereka mendengar. Beda dengan di tempat saya, kebanyakan pendatang, dan yang kedua memang terbentuk karena di tempat kedua ini adalah saya katakan
desa bukan, kota bukan, jadi prakota. Karena ibu kota kecamatan, tentunya masyarakatnya dan anak-anaknya terpengaruh, beda penanganannya. Jadi etikanya mungkin kita bisa lebih tingkat, tetapi selama ini saya laksanakan dari 3 sekolah ini, saya belum bisa berbicara banyak tentang di SMP 31 kan baru. Intinya adalah bagaimana mendekatkan kepada anak didik, keluarganya secara kekeluargaan. Intinya saya musyawarah secara kekeluargaan. Ya. Terus selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi masalah ini termasuk dilema etika atau masalah ini hanya ya kasus luar biasa? Jadi tentunya kita lihat persoalannya dulu. Yang pertama saya katakan tadi persoalannya dulu. Kalau persoalan etika barangkali kita bisa diselesaikan dengan lingkungan sekolah. Kalau hanya dalam hal-hal kecil, misalnya mungkin antara di sekolah itu kan pasti ada dituakan, misalnya minimal ada guru BP, kalau tidak minimal ada guru yang dituakan. Kalau di tempat yang kedua saya katakan tadi bahwa dia prakota antara desa dan kota. Nah, di situ terlalu banyak persoalan karena banyak memang sudah ada pengaruh kota, etikanya anak-anak perlu kita karena mungkin pengaruhnya modernisasi. Yang paling bahaya itu seperti daerah digitalisasi ini, misalnya HP. Ini HP anak-anak karena menonton dengan ini, dampaknya ya luar biasa. Jadi kita bisa identifikasi ini, kita panggil orang tuanya, kalau perlu dulu nasihati dulu, setelah itu panggil orang tuanya. Kalau ada persoalan yang lebih besar, saya ambilkan contoh di sana pernah terjadi sangat besar sebenarnya. Di SMP 3 itu, tempat saya yang kedua, bahwa pernah saya kumpulkan semua siswa yang bermasalah dalam hal ini etikanya, terutama karena sudah menyangkut masalah ke hukum. Misalnya contohnya di sana itu ada yang pengaruh melem itu, anak-anak mungkin itu saya panggil semua dan saya menyelesaikan, panggil orang tuanya, kemudian saya koordinasi dengan pihak komite sekolah, saya koordinasi dengan pihak kepolisian. Nah, kemudian saya lanjut, karena terlanjur masuk ke SMP 31 di tempat yang baru. Di sini lain lagi persoalannya. Kemarin termasuk ada dari segi hukum, tetapi bukan di seperti yang saya katakan kenakalan rumahnya misalnya rem, tapi di sini ya orang luarnya yang masuk. Di sini ya, nanti saya jelaskan. Ya. Kalau selama ini Pak, ketika ada misalkan dua pihak yang berkonflik, misalkan guru dengan guru atau siswa dengan siswa atau guru dengan siswa, kemudian dalam kasus tersebut misalkan sama-sama benar atau sama-sama ada nilai-nilai kebajikan yang ya sama-sama harus sama-sama benar, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Terima kasih. Jadi seperti apa yang disampaikan, ada konflik di dalam stakeholder yang ada misalnya di sekolah ini. Tentunya dalam hal ini kita harus melihat, kita sebagai pimpinan yang pemangku kebijakan, kita tidak semerta-merta melihat dan mendengar dari satu pihak saja, tidak. Harus seperti apa yang dikatakan bahwa ada konflik dari siswa dengan guru, dari guru dengan guru, dari misalnya tidak menutup kemungkinan dari guru dengan masyarakat atau dari guru dengan kepala sekolah, bisa saja terjadi. Nah, tentunya di sini kita pintar-pintar mengambil keputusan yang terbaik. Misalnya terjadi contohnya antara siswa dengan guru, karena menurut siswa mungkin dirinya benar, menurut guru juga mungkin menurut dia benar. Tentunya saya mengambil kebijakan di sini tidak langsung memutuskan, tetapi minimal saya pakai pihak ketiga. Maksudnya pihak ketiga ini adalah saya mengambil sampel atau mengambil pertanyaan siapa yang melihat. Karena jangan sampai yang dibilang pihak siswa atau pihak guru tidak sama, tidak sinkron. Jadi kita pakai pihak ketiga, misalnya siapa yang melihat langsung, semacam saksi lah. Kita tanya baik-baik bagaimana persoalannya yang sebenarnya. Nah, dari situlah kita mengambil kebijakan. Kalau memang siswanya yang salah, ya kita panggil, nasihati. Kalau memang gurunya yang kurang bagus, bagaimana kita bina bahwa beginilah yang baik sebagai guru. Karena namanya manusia kan tidak luput dari kesalahan.
Demikian juga guru dengan guru, tentunya kebiasaan saya selama ini, dan memang saya terbiasa menangani dengan seperti ini. Kalau misalnya guru dengan guru, saya menutup serapi-rapi mungkin supaya tidak melebar kemana-kemana. Dengan teknik saya itu sampai tidak ada yang menimbulkan ketersinggungan. Jadi teknik saya pertama saya panggil guru yang satu, si A misalnya, saya panggil guru si B, apa persoalannya. Di samping saya mengambil berita atau informasi dari orang lain. Setelah itu saya panggil berdua, saya dudukkan berdua, apa persoalannya saya tanya, apa persoalannya saya tanya, saya tengahi. Dan terakhir alhamdulillah beberapa sekolah saya lewati itu mampu bersama kembali, tidak ada hal-hal yang lama kita sudah tinggalkan semua, marilah kita membuka lembaran baru. Kalau itu misalnya guru dengan guru. Kalau guru dengan masyarakat, ya tentunya yang kita harus libatkan pemerintah setempat. Dalam hal ini yang dituakan misalnya komite, kalau ada kepala desa, kan tidak kemungkinan kan kepala desa yang lebih paham tentang masyarakatnya. Saya bertanggung jawab itu. Kalau memang siapa yang salah, ya kita bagaimana motivasi, kita kasih komunikasi yang baik supaya bisa jalan sama-sama. Karena tentunya sekolah adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab kepala sekolah, tapi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bapak tadi mengenai langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, apakah menurut Bapak langkah yang selama ini Bapak ambil itu berjalan efektif atau masih perlu ditingkatkan? Berarti saya sebagai top manager atau penanggung jawab di suatu instansi, dalam hal ini saja sekolah, tentunya dalam pengambilan keputusan bahwa saya kembali kita merajuk kepada yang terbaik penuh dengan kebijakan, tapi tidak terlepas daripada aturan yang ada. Karena biar bagaimana ya aturan yang menentukan. Tetapi di dalam aturan ini tentunya harus ada kebijakan-kebijakan yang kita pertimbangkan karena ini adalah masalah kemanusiaan. Seperti pertanyaan tadi, bagaimana? Efektifnya. Jadi selama ini alhamdulillah berjalan dengan baik, efektif. Seperti yang saya terangkan tadi bahwa saya selalu melibatkan, seperti yang kita ambilkan contoh di tempat ini waktu saya baru masuk, ya pernah terjadi tadi saya terangkan guru dengan guru, siswa dengan siswa. Ini kemarin yang terjadi di sini adalah antara siswa dengan orang luar. Siswanya tidak bermasalah, tetapi dia datang di sekolah, masuk di sekolah dengan tidak resmi melalui pintu belakang. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya masuk manggil anak-anak, mungkin namanya anak-anak kenakalan remaja, ya diinginkan. Nah, dengan kejadian ini saya berusaha menciptakan sedemikian rapi dan sedemikian damai. Jadi saya panggil si anak yang bermasalah, artinya orang dari luar, saya panggil juga orang tuanya. Kedua, saya panggil siswa di sini, saya panggil juga orang tuanya, saya panggil orang tua yang ditokohkan, termasuk saya libatkan kepolisian karena ini menyangkut masalah ada hukum kriminalnya. Ya, kolaborasi semua. Oke, saya sudah dapat poin dari yang Bapak sampaikan bahwa paradigma yang dipakai dalam penyelesaian masalah yang pertama berbasis aturan, Pak ya. Terus yang kedua berbasis pada kebijakan yang dikeluarkan. Ya, betul. Terus penyelesaian masalah selalu tidak lepas dari kerjasama atau kolaborasi semua pihak. Ya, betul sekali. Kemudian Pak, yang saya tanyakan lagi, tantangannya apa Pak dalam membuat keputusan di mana ada semua pihak yang banyak berselisih, itu tantangannya apa Pak? Tantangan itu pasti ada, artinya satu pekerjaan tidak akan enak kalau tidak ada tantangan. Tentunya saya katakan tadi bahwa tantangan ini tentu ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, tentunya yang pro ini adalah yang merasa mungkin menang, yang kontra ini yang merasa dirugikan. Nah, di sini tantangannya bagaimana kita yang merasa diuntungkan kita meminimalisir dan yang merasa diuntungkan juga bagaimana kita memperbaiki bahwa inilah kesalahannya inilah kesalahannya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi kita berusaha menciptakan kekeluargaan
Jadi tantangannya seperti itu. Biasanya ada pro dan kontra, kita ambil jalan tengah supaya enak dari kedua belah pihak. Baik, Pak. Ya. Kemudian yang saya tanyakan lagi, ketika Bapak ada masalah, apakah Bapak punya jadwal tertentu atau punya mungkin jadwal yang sistematis kapan saya harus melakukan review Ya. perbaikan? Jadi begini, kalau jadwal saya pakai dua-duanya, bisa tertentu, kadang juga bisa sekali mendadak. Seperti mungkin Ibu tahu bahwa di sekolah ini biasa setiap bulan saya datang rapat evaluasi. Tentunya evaluasi itu dalam setiap bulan melihat apa kekurangan kita dan apa yang perlu dibenahi. Ya, kemudian dikatakan juga mendadak atau spontan, bisa juga ketika terjadi persoalan langsung pada saat itu ya kita selesaikan, karena saya tidak mau menyimpan masalah. Ketika saya dengar ada persoalan, kita selesaikan secepat mungkin supaya jangan berlarut-larut. Nah, dari situlah nanti kita melihat bahwa yang terjadwal itu setiap bulan, karena kita rapat koordinasi apa yang perlu dibenahi dan apa yang perlu kita dengar laporan dari teman-teman permasalahan apa. Baik, untuk yang terakhir kali ini Pak, saya ingin bertanya, selama ini keberhasilan atau keefektifan Bapak dalam menyelesaikan masalah tentunya ada pihak pendukung. Nah, dalam hal ini siapakah pihak di sekolah ini atau mungkin dari pihak yang ikut membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut yang dirasa pihak yang penting? Jadi begini, bukan saya berbicara tentang di sekolah ini, saya berbicara global yang saya lewati dari 3 sekolah ini. Ya, dari ketiga sekolah ini hampir sama yang saya perlakukan. Ya, tentunya di masing-masing sekolah itu pasti ada orang yang agak berpengaruh yang paling dituakan selain kepala sekolah yang paling didengar. Misalnya Wika wakilnya, kalau tidak biasa ada juga tokohnya yang ada di situ, misalnya dari tokoh agamanya di sekolah itu sendiri. Di samping itu di lingkungan masyarakat ya paling berpengaruh ya tokoh masyarakatnya, dan yang paling utama adalah komite sekolah dan tidak terlepas daripada pemerintah setempat. Tentunya di dalam pengambilan keputusan ini semua kita libatkan semua. Jadi yang berpengaruh ya kalau di sekolah pasti ada di sekolah minimal wakilnya kah, atau siapa yang dituakan di situ, karena kadang juga wakilnya lebih muda tapi ada yang lebih senior, seperti yang terjadi di SMP 3 kemarin. Wakilnya saya agak muda karena agresif dalam hal bisa menguasai itu, tetapi ada yang merasa dituakan dan kita selalu bertemu sama beliau. Ya banyak. Itu mungkin pertanyaan yang saya ajukan, ini pertanyaan tambahan yang terakhir Pak. Pesan dan kesan Bapak yang mungkin bisa disampaikan ke saya supaya bisa menjadi pijakan bagi saya atau mungkin saya bisa meneladani dari kepemimpinan selama ini yang telah Bapak lakukan. Bisa disampaikan? Ya insya Allah. Jadi gini, pertanyaannya itu adalah kesan dan pesan. Tentunya kalau kesan adalah bagaimana yang saya alami. Kalau pesan mungkin tertuju kepada ibu. Nah, kalau kesan artinya dari 3 sekolah, karena ini selalu saya katakan secara menyeluruh. Kesan dari 3 sekolah ini masing-masing beda-beda. Tentunya ada kesan tersendiri. Dalam hal ini maksudnya bahwa ada kepuasan membina. Misalnya contohnya kesan pertama saya di SMP yang pertama saya tugas, memang kesannya luar biasa, sampai sekarang saya tidak bisa lupa. Karena kenapa? Sekolah itu saya yang bangun. Bantuan Australia kurang lebih hampir 1,2 M saya biasa. Alhamdulillah kesannya di situ saya mampu menciptakan bahwa bangunan itu adalah tercepat pada saat itu se-Indonesia. Itu kesannya luar biasa. Kemudian terbagus, saya tidak salah pada saat itu pembangunannya se-Sulawesi Tenggara. Jadi alhamdulillah itulah yang membawa kami melangkah lebih jauh lagi. Alhamdulillah sekolah itu walaupun jauh di pelosok tapi pernah mewakili lomba wawasan Mandalung, mewakili Kabupaten Pangan Selatan. Kemudian kesan yang di sekolah berikutnya, misalnya kesan yang kedua di SMP 3 ya kesannya sih juga luar biasa. Karena memang awalnya saya ditugaskan di tempat itu, kembali lagi jadi kepala sekolah di situ.
Dan alhamdulillah teman-temannya bisa mampu merangkul semua, kesannya luar biasa, menciptakan rasa kekeluargaan yang tidak bisa terlupakan. Kemudian saya bagi-bagi di sini kurang lebih sama semua. Kalau masih antar yang kedua, walaupun saya di sini baru kenal semua, tapi kekeluargaannya luar biasa. Alhamdulillah. Kerjasamanya seperti ini bagaimana kita melihat kami. Iya, saya Ya. merasakan juga, Pak. Kemudian pesan untuk saya sebagai mungkin dikatakan orang tua. Pertama adalah sesuatu yang dikerjakanlah, belajarlah secara ikhlas. Keikhlasan. Ya. Karena bekerja secara ikhlas dalam agama dikatakan bahwa itu adalah ibadah. Dan insya Allah ganjaran walaupun tidak didapat sekarang misalnya materialnya atau finansialnya, tetapi insya Allah akan ada pembalasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah amal jariah. Kemudian pesan saya yang kedua, bekerjalah sesuai dengan kata hati, walaupun misalnya ada pertentangan, tapi belajarlah kembali secara ikhlas. Dan jangan lupa bahwa paling utama juga ada kedisiplinan kita menanamkan di dalam diri kita. Ya, kedisiplinan menanamkan dalam diri kita, karena apapun yang terjadi kuncinya ada di situ. Walaupun yang lain kita sudah programkan, baru kalau kedisiplinan tidak ada, ya pasti tidak akan berhasil. Yang terakhir, sebagai hamba Allah, senantiasa kita selalu berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja kuncinya. Alhamdulillah pasti akan berjalan dengan baik. Luar biasa sekali, Pak. Banyak ilmu yang saya tiba dari Bapak. Semoga Bapak panjang umur, selalu sehat dan menjadi pemimpin yang selalu bisa menjadi teladan. Ya, amin. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, demikianlah wawancara saya dalam rangka demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dari modul 3.1 program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Konawe Selatan. Salam dan bahagia. Ini yang bikin rotan orang. Astagfirullah. Berapa menit? 20 nih ada lagi? 23, sih kita 20 menit. Tapi enggak sekarang karena banyak tadi Yang penting Pak, jangan dikurang 20 saya. Ya tapi enggak cukup. Tapi kalau dipotong-potong bisa lebih.